Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Di video ini saya akan menunjukkan cara mengaktifkan Private Safe dan App Lock di Oppo Find X9 Ultra. Mari kita mulai. Dan mari kita mulai dengan Private Safe. Pertama, masuk ke pengaturan, lalu gulir sedikit ke bawah dan masuk ke keamanan dan privasi. Di sini Anda perlu menggulir ke paling bawah dan kita punya beberapa pilihan. Misalnya ada App Lock yang akan kita bahas nanti, tapi pertama-tama mari kita masuk ke Private Safe. Tentu saja, kita perlu mengatur sesuatu yang disebut kata sandi privasi jika kita belum memilikinya, jadi saya tidak akan masuk ke pengaturan kata sandi privasi. Sekarang, secara default, kita memiliki PIN, kita juga bisa memilih jenis kata sandi lain. Jadi saya akan memilih 4 digit dan saya akan gunakan yang sederhana, 1, 2, 3, 4. Tentu saja, ada peringatan bahwa kata sandi ini sangat umum, tapi saya akan tetap menggunakannya. Kita perlu mengonfirmasinya sekali lagi. Dan seperti yang bisa Anda lihat, kita memiliki pengaturan keamanan, sehingga kita bisa masuk ke email pemulihan, atau kita bisa menautkan akun. Jadi jika kita menghapus folder aman, maka kita tidak akan kehilangan data kita. Tapi menurut saya itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Secara teknis kita juga punya pertanyaan, misalnya nama guru sebelumnya, atau hal semacam itu. Kita bahkan bisa menggunakan pertanyaan khusus yang secara teknis bisa langsung kita atur. Jadi saya membuat pertanyaan singkat ini, apakah Anda sudah berlangganan ke channel Padre Sedinfo? Tentu saja, kita bisa masuk ke konfirmasi dan tentu saja jawaban yang benar adalah ya. Jadi kita memang punya pertanyaan khusus, tapi menurut saya itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Sekarang tentu saja kita punya penyimpanan pribadi kita yang saat ini masih kosong, jadi mari kita isi dengan beberapa file. Kita bisa masuk ke gambar dan album, lalu kita bisa pilih tambah. Jadi di sini kita punya semua gambar kita yang berbeda-beda. Saya akan menambahkan misalnya mangkuk ini dan kucing-kucing ini. Jadi saya akan masuk ke kunci. Dan seperti yang bisa Anda lihat, enkripsi file telah selesai. Dan sekarang kita punya 4 item di sini. Dan sekarang, jika kita pergi ke foto kita, Anda bisa lihat bahwa mereka tidak ada. Mereka sama sekali tidak terlihat, karena mereka tersembunyi di dalam penyimpanan pribadi kita. Sekarang saya rasa kita tidak punya kemampuan untuk dan masuk ke sini melalui layar utama kita. Jadi seperti untuk bisa mengakses itu, kita harus masuk ke pengaturan, lalu ke keamanan dan privasi, sampai ke private safe. Dan sekarang kita membuka penyimpanan kita seperti itu. Dan tentu saja kita sebenarnya tidak harus hanya membatasi diri pada gambar saja. Kita juga bisa menambahkan video, audio, dokumen, dan hal-hal lain yang mungkin ingin kita sembunyikan dari dunia luar. Sekarang lanjut, kita bisa masuk ke kunci aplikasi kita yang tentu saja ada di keamanan dan privasi, tepat di atas private safe. Jadi mari kita masuk ke upload. Seperti yang bisa Anda lihat, mereka menggunakan kata sandi privasi yang sama yang cukup penting. Dan tentu saja, kita punya aplikasi kita. Lihat, kita bisa bilang mengerti. Jadi aplikasi mana yang sebenarnya bisa kita kunci? Seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kita belum mengunci aplikasi apapun. Dan kita bisa masuk ke sini, jadi kita mengaktifkan kunci aplikasi seperti ini. Dan misalnya kita ingin mengunci browser Chrome kita karena misalnya kita memang ingin begitu, sekarang kita bisa masuk ke Chrome. Dan tentu saja seperti yang Anda lihat, kita harus memasukkan kata sandi privasi setiap kali kita ingin menggunakan aplikasi kita. Jika kita keluar dan masuk kembali, Anda bisa lihat bahwa kita masih perlu memasukkan kata sandi privasi kita. Jadi, jika Anda sedang menjelajah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda dan ada seseorang yang datang, Anda bisa langsung melakukan ini dengan cepat. Dan sekarang mereka tidak akan bisa mengaksesnya, itu cukup keren. Juga, sebagai fakta menarik, secara teknis kita bisa mengakhiri tutorialnya sekarang. Tapi juga, saya tahu bahwa mengaktifkan dan memasang kata sandi, terutama kata sandi yang tidak sesederhana 1, 2, 3, 4, bisa terasa agak merepotkan. Jadi mari kita aktifkan sidik jari di sini. Untuk melakukannya, kita bisa masuk ke pengaturan, buka kunci perangkat, buka kunci wajah dan sidik jari, lalu masuk ke bagian sidik jari kita. Tentu saja, kita perlu menggunakan pola kunci layar kita dan bukan kata sandi keamanan. Dan sekarang kita ingin mengaktifkan kunci aplikasi, dan sekarang kita ingin memasukkan kata sandi privasi kita yang merupakan 2 hal berbeda dari kunci layar. Dan sekarang jika kita buka Chrome, kita bisa lihat bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan sidik jari kita juga. Dan saya tidak yakin apakah ini akan otomatis berfungsi dengan brankas pribadi kita. Ternyata tidak. Jadi kita ingin keluar.
Mari kita masuk ke buka kunci perangkat, buka kunci wajah dan sidik jari, lalu sidik jari sekali lagi, dan kita ingin mengaktifkan perlindungan data. Jika kamu ingin menggunakan, oh maaf tunggu aku kelewatan klik itu. Jika kamu ingin menggunakan sidik jari untuk berangkas pribadi juga, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengaktifkan perlindungan data seperti itu. Dan sekarang jika kita masuk ke berangkas pribadi kita, kamu bisa lihat bahwa kita bisa dengan mudah menggunakan sidik jari kita sebagai pengganti kata sandi, tapi tentu saja jika karena alasan apapun sidik jari kamu tidak tersedia, kamu masih bisa klik gunakan kata sandi privasi dan masukkan kata sandi yang sudah kamu atur sebelumnya secara manual. Dan ya, itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.